akan bisa membantu mereka yang membutuhkan dari apa yang sudah kalian dapatkan. Kepuasan batin teman-teman ya. Kita bisa membantu mereka yang membutuhkan, kita bisa membantu mereka yang datang ke kita karena minta pertolongan, kita bisa membantu keluarga kita dan lain sebagainya. Itu dari mana? Dari AdSense kita. Contohnya saya kemarin sebelum puasa itu saya dapat endorse yang channel ini teman-teman ya, dari 4 produk: Sariwangi, Pepsodent, terus Pantene, sama satu lagi itu mie ABC. Dan tahu nggak teman-teman berapa bayarannya? Aduh, nanti kalau saya share. Oke, calon YouTuber hebat. Jadi kesempatan hari ini saya mau men-share pengalaman saya pada saat saya mencapai 100.000 subscriber lebih ini, lebih kepada suka dukanya menjadi seorang YouTuber. Nah, apa aja sih? Mudah-mudahan informasi hari ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Tentunya bisa menambah semangat dan gairah kalian dalam berkarya. Saya sedikit cerita dulu ya tentang background saya selama saya sampai mencapai di titik kenapa saya harus memutuskan menjadi seorang content creator. Jadi awalnya dulu itu saya bekerja di sebuah perusahaan teman-teman ya, dan perusahaannya itu lumayan banyak. Yang pertama itu di Alfamart, kemudian selanjutnya di perusahaan di PT Mayora, FIF dan lain sebagainya. Hingga suatu saat saya memutuskan untuk berhenti kerja karena saya merasa saya tidak tepat, dalam artian apa yang saya kerjakan dalam sebulan di sebuah perusahaan itu. Kemudian saya mendapatkan gaji, ternyata gaji tersebut belum mencukupi kebutuhan saya dalam berkeluarga. Akhirnya seiring berjalannya waktu saya memulai untuk melihat-lihat sosmed yang isinya itu tentang YouTube lah ya. Nah, di sana tidak lama itu kurang lebih 1 bulanan saya merenungi. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang content creator. Awalnya saya merasa gagal, dalam artian di sini itu sudah tidak pengen lagi melanjutkan tentang per-YouTubean tersebut untuk kembali lagi ke dunia pekerjaan. Tetapi ada seorang teman yang menyarankan teruslah berusaha hingga nantinya kamu akan mendapatkan sesuatu yang mungkin di luar dari ekspektasi saya. Nah, akhirnya saya pun melanjutkan karya saya di dunia per-YouTubean tersebut, dan singkat cerita akhirnya saya pun dimonet. Kemudian pertama saya itu mendapatkan gaji kurang lebih 1.300.000 ya waktu itu ya, dan itu saya merasa bangga ya karena saya ternyata bisa menghasilkan uang sendiri dari karya yang saya buat. Seiring berjalannya waktu, tapi itu ada proses teman-teman ya, gaji tersebut naik ya, dari 1,3 ke 1,5 ke 2 juta, ke 3 juta, ke 4 juta dan seterusnya. Dari situ saya semakin bersemangat lagi. Nah, ini mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang mungkin saat ini lagi susah mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang layak di sini yang saya maksudkan adalah bisa mencukupi kebutuhan teman-teman, terutama kebutuhan teman sendiri, selanjutnya akan ke keluarga dan lain sebagainya. Oke, langsung aja ya. Pembukaan ini mudah-mudahan benar-benar bisa memotivasi teman-teman, bisa memantik api semangat teman-teman, bisa memberikan sesuatu yang lebih ya, pandangan yang lebih ke teman-teman tentang apa yang harus kalian ambil, langkah apa yang harus kalian ambil untuk merubah hidup kalian. Jadi langsung aja, suka duka menjadi seorang YouTuber. Yang pertama, ini dukanya dulu apa sukanya dulu nih teman-teman? Kayaknya dukanya dulu ya. Jadi kalau dukanya menjadi seorang YouTuber atau content creator, ini berdasarkan saya angkat dari pengalaman pribadi saya. Dukanya itu nggak enaknya itu kita harus yang namanya itu berpikir hampir setiap malam. Setiap kita ingin istirahat, ingin tidur itu kita memikirkan ide konten apa yang mau kita angkat hari besok. Dan itu benar-benar menyita waktu kita. Yang lain kita melihat enak banget tidur, mereka istirahat dengan tenang, tetapi diisi kepala kita saat mau tidur kita masih memikirkan apa yang mau kita angkat untuk konten selanjutnya. Karena masih awal, jadi saya belum bisa menyikapi ya, menjadi seorang content creator itu apa yang harus kita persiapkan supaya kita itu bisa bekerja dengan yang enjoy gitu. Nah, tapi di akhir video nanti atau di pertengahan video, saya juga akan kasih tips ataupun kesimpulan yang mana ini akan membuat kalian itu menjadi lebih baik. Tentunya sesuatu yang saya jalan itu tidak mudah atau susah, saya tidak akan kasih ke teman-teman. Saya akan menjembatani itu supaya teman-teman pun berusaha berjalan itu dengan cara yang baik dan benar, tentunya dari apa yang sudah saya lakukan selama ini. Oke, itu duka atau nggak suka, nggak enaknya menjadi seorang content creator yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, kita serasa sendiri, tidak ada teman, nggak ada yang support, pokoknya serba sendiri. Seolah-olah itu masalah jatuh ke kita semua dalam hidup. Kenapa saya bilang begitu? Karena
Karena namanya kita itu baru memulai teman-teman ya, baru merintis ibaratnya itu. Sudah pasti orang itu tidak melihat apa yang kita kerjakan saat itu. Mereka juga nggak tahu kita akan jadi seperti apa. Kita sendiri pun nggak yakin dengan apa yang kita lakukan. Dan ini sangat wajar banget dan sangat manusiawi. Dan harapan saya ketika teman-teman mempunyai pemikiran yang sama seperti yang saya share hari ini, yang saya bilang adalah merasa hidup sendiri, tidak ada support ataupun tidak dianggap, kalian jangan minder dan jangan takut. Yang harus kalian lakukan adalah tetap bergerak, gerak, dan gerak. Jangan malah diem di kondisi seperti itu. Kalian harus memotivasi diri kalian sendiri untuk tetap terus bergerak dan menunjukkan ke mereka suatu saat nanti kalau kalian mengusahakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka lihat. Itu nggak sukanya teman-teman ya, nggak enak banget pokoknya menjadi seorang konten kreator, apalagi kita pemula yang baru merintis, itu benar-benar nggak enak banget, perih teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, kita berkorban banget yang namanya itu waktu, tenaga, pikiran, dan tentunya uang. Kalau dipikir secara logika ya, kita seolah itu bekerja bukannya menghasilkan uang, tetapi malah mengeluarkan uang. Uang untuk apa? Ya untuk ngisi paket internet tentunya. Kalau misalkan teman-teman belum pakai wifi, tapi pakai wifi juga sama kan, hitungannya kita mengeluarkan uang bulanan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kalian itu membuat konten atau karya itu butuh waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik tempat dan lain sebagainya, sudah pasti kita juga mengeluarkan yang namanya uang. Belum lagi misalkan konten kreator yang dari awal itu misalkan membutuhkan seorang partner, nggak mungkin kita main ngacak-ngacak aja untuk ngajak partner tersebut menjadi partner kita untuk membangun channel kita tanpa kita ngasih sumbangsih. Sumbangsih tidak harus selalu yang namanya uang ya, tapi bisa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tapi semua itu perlu yang namanya uang. Sementara kita dari YouTube itu sendiri belum menghasilkan income. Dari sini mungkin ada teman-teman yang ngerasa relate teman-teman ya, atau ada yang mungkin sedang mengalami kondisi seperti itu. Tetap teman-teman ya, berusahalah semaksimal yang kalian bisa. Intinya pada saat kalian mengerjakan sesuatu, memang semuanya itu butuh modal, tapi ada sesuatu yang harus bisa kalian kerjakan di sana. Kalian juga harus berpikir gimana caranya kalian itu menggunakan modal yang kalian punya saat itu aja. Karena kondisinya memang belum berincome. Kita harus terima itu dulu. Kita belum berincome, tetapi kita harus tetap berkarya. Dan pasti mengeluarkan yang namanya modal. Kita harus akui itu dulu. Nggak enaknya yang keempat nih. Dan ini nggak enak banget teman-teman ya. Pada saat kita lagi bersemangat-semangatnya bikin konten, bikin karya, dan itu perih teman-teman ya. Tenaga, pikiran, waktu, semuanya kita korbankan, semuanya kita curahkan dalam pembuatan video tersebut, masih ada aja yang nyinyir, netizen terutamanya ya. Nah, saya berharap netizen yang mungkin dengerin video ini, tolonglah kalian kalau misalkan melihat seorang konten kreator yang baru memulai channelnya, bantu mereka, support mentalnya. Jangan kalian malah memberikan komentar yang sekiranya bisa membuat mereka itu down. Daripada kalian itu berkomentar yang saya bilang sampah ya, mendingan kalian berpikir, selama ini kalian sudah berumur saya nggak tahu, apa yang sudah kalian dapatkan, kemudian apa yang sudah kalian lakukan, dan sekiranya itu apakah kalian sudah mampu menghidupi diri kalian sendiri atau mungkin orang-orang sekitar kalian, bisa keluarga dan teman. Daripada kalian membuang waktu hanya untuk berkomentar-komentar yang nggak penting. Oke? Dan ini berlaku nggak cuma netizen teman-teman ya. Kadang-kadang ada aja orang-orang sekitar kita, bahkan teman kita sendiri. Dengan santainya dia ngomong, kamu ngapain sih ngerjain kayak gitu? Nggak ada gunanya, emang ada duitnya. Itu kadang-kadang dari teman kita itu yang sekiranya kayak celetukan bercanda, tetapi membuat kita itu kayak kecewa gitu. Padahal teman kita, ya kan? Tapi nggak usah takut teman-teman. Yang saya share ini nggak sukanya dulu, nggak enaknya dulu. Nanti kalau teman-teman saya share sukanya, kalian pasti bersemangat. Oke? Selanjutnya, nggak enaknya atau nggak sukanya yang kelima. Kayaknya banyak banget nih nggak enaknya. Lebih banyak nggak enak daripada enaknya. Waktu istirahat kalian itu tidak teratur, bahkan saya bilang itu sangat kurang. Kenapa saya bilang begitu? Ya jelas, karena kita bikin video sendiri teman-teman ya. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan sendiri. Habis selesai bikin video, kita mempersiapkan untuk edit. Apalagi kita itu hidup bersosial teman-teman ya, bertetangga. Kita nggak mungkin kita ngumpet di dalam rumah, kita mengerjakan sesuatu yang belum dianggap sama keluarga sendiri karena belum menghasilkan, dan sudah pasti kita tidak bisa dengan kondisi seperti itu. Sudah pasti kita mencari waktu di mana kita itu bisa benar-benar sendiri, tenang, tanpa diganggu aktivitas normal pada umumnya. Ya namanya kita hidup bertetangga, kita nggak bisa siang hari bolong kita ngumpet aja di dalam kamar, kan nggak mungkin. Bisa jadi tetangga minta tolong, atau mungkin ada saudara yang main ke rumah. Kita juga nggak boleh seegois itu. Karena masih baru, kita masih belum bisa
memanajemen waktu kita dengan baik. Artinya kita bisa ngedit video itu di malam hari. Dan itu saya lakukan nggak sebentar teman-teman ya. Saya melakukan itu kurang lebih 1 tahun, hampir 2 tahun dengan kondisi seperti itu. Ya, jadi yang namanya seorang content creator itu waktu tidur kurang, waktu istirahat kurang, badan drop dan lain sebagainya itu udah hal yang biasa. Karena kita baru ngerintis ataupun baru memulai. Oke? Gak enaknya yang keenam, selalu ada kecemasan setiap kita selesai upload video. Kecemasan dalam isi kepala kita itu tentang apa yang sudah kita upload. Kira-kira ditonton orang banyak enggak ya? Kira-kira disukai penonton enggak ya? Kira-kira ada yang komen apa ya? Dan itu saya yakin siapapun di antara kalian pasti mengalami masa-masa seperti ini. Namanya kita seorang konten kreator pemula, ngupload kadang-kadang baru upload belum ada 1 jam kita udah ngeliatin HP kita lihat video kita ada yang komen atau enggak, viewsnya jadi berapa, yang subscribe berapa, itu hal yang wajar dan sangat normal. Tapi saya percaya nantinya akan ada titik di mana kalian itu setelah kalian upload video, kalian membiarkan video itu berjalan dengan sendirinya karena kalian sudah yakin apa yang kalian share, apa yang sudah kalian upload itu akan memberikan hasil terbaik dari apa yang sudah kalian lakukan. Itu akan ada masanya, tanpa saya harus menjelaskan di sini, nantinya kalian akan merasakannya. Ini real teman-teman ya. Nggak sukanya yang terakhir nih. Jangan banyak-banyak nggak sukanya, nanti yang ada kalian nggak mau lagi bikin konten lagi ya. Nggak suka yang terakhir. Dan ini pasti semuanya mengalaminya. Selalu mengusahakan, selalu mengupayakan, selalu mencari cara gimana subscribernya itu biar cepat meningkat. Akhirnya kalau sampai kalian ketemu dengan channel yang tidak tepat, kalian akan terjerumus ke jalan yang nggak tepat juga. Dengan cara-cara yang kurang baik atau dengan cara-cara yang nantinya akan merugikan diri kalian sendiri ataupun channel yang sudah kalian bangun. Dan ini hati-hati banget teman-teman ya. Jangan hanya karena kalian itu berburu jumlah subscriber, kalian mengusahakan dengan segala hal yang tidak seharusnya kalian lakukan. Pokoknya kalian ikuti aja channel saya. Di sini saya itu hanya akan men-share ke kalian semua tentang apa yang saya lakukan selama ini dengan cara yang alami, dengan cara yang baik, supaya kalian pun juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Perihal video yang akan saya upload dari awal sampai 100 hari ke depan, mau ada yang nonton, mau ada yang subscribe atau enggak, saya bodo amat. Saya nggak peduli karena saya tujuannya bukan itu yang utama. Tujuan saya hanya pengen teman-teman yang menyaksikan video ini, kalian bisa belajar dan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan selama ini. Titik. Itu aja ya. Nah sekarang kita biar agak enak nih teman-teman ya. Kita ngobrolin tentang enaknya. Dari tadi kan gak enaknya. Sekarang enaknya nih ya. Enaknya nih. Yang pertama, saya langsung kasih sesuatu yang enak banget. Namanya seorang konten kreator, namanya seorang YouTuber itu mengejar apa itu yang namanya AdSense atau penghasilan iklan. Ini enak banget teman-teman ya. Pertama kalian mendapatkan AdSense atau kalian mendapatkan gaji, itu rasanya itu puas banget. Kenapa? Nanti kalian akan merasakan teman-teman ya. Gimana kita bekerja sendiri seolah kita itu punya perusahaan teman-teman ya. Kerjanya kapan aja bisa, yang penting sudah dimonet. Tetapi kita memang harus konsisten dan kita mendapatkan gaji bulanan. Misalkan kita berkarya bulan ini nih teman-teman ya. Selesai akhir bulan kita itu ibaratnya kita itu udah bekerja untuk bulan depan. Karena kita kerja bulan ini akan digaji bulan depan. Dan selalu seperti itu. Enak banget kan kita kerja sebulan, kita akan udah tahu nih gaji kita bulan depan itu akan berapa. Dan akan seperti itu terus, ngegantung 1 bulan. Itu enak banget dan ada kepuasan tersendiri dalam hati ketika kita mendapatkan atau menghasilkan uang dari karya kita sendiri. Itu kepuasan bener-bener puas banget. Semua rasa capek, semua rasa cemas, semua kekhawatiran, semua perih dan lain sebagainya hilang seketika setelah kalian mendapatkan AdSense tersebut. Oke? Itu baru enak yang pertama aja nih. Sekarang enaknya yang kedua. Dengan kalian mengupload video, sering bikin konten, sering ngedit video, sering ngomong seperti ini, banyak ilmu yang sebenarnya sudah kalian dapatkan tanpa kalian sadari secara otomatis. Apa aja itu? Jadi yang pertama, kalian lebih pede, percaya diri, kalian dapat ngomong juga lebih enak, lebih nyantai karena apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian omongkan itu berdasarkan real pengalaman yang kalian jalani sendiri. Kemudian ilmu selanjutnya di sini, kalian mendapatkan ilmu yang namanya membuat storytelling dalam sebuah pembuatan video itu bagaimana. Kalian ngedit video juga bisa. Kalian juga bisa berinteraksi ke banyak audiens yang tentunya satu tema dengan apa yang kalian share. Membuat komunitas dengan kesukaan yang sama
itu merupakan kepuasan tersendiri juga. Itu nilai plus juga karena kita bisa bertemu dengan orang-orang banyak, orang-orang baru dalam suatu wadah, dan itu kita di situ bisa bertukar pengalaman. Ini suatu keuntungan yang menurut saya perlu kita acungin jempol karena untuk masa-masa sekarang ini susah banget untuk kita membuat sebuah komunitas yang solid. Oke ya, kesenangan yang ketiga, kalian akan lebih dikenal banyak orang. Baik itu tetangga kalian, teman kalian, keluarga kalian. Kalau kalian sudah menghasilkan income dari YouTube, yang tadinya mereka mungkin mencibir, tidak menganggap, atau mungkin mengolok-olok, berkomentar yang negatif, itu semua nantinya akan berbalik teman-teman ya. Karena mereka sudah melihat hasil apa yang kalian usahakan selama ini. Prosesnya itu bener-bener pahit untuk mencapai di titik itu. Tapi saya yakin kalian semua yang nonton video ini, saya doakan juga kalian akan mencapai di titik itu. Harus percaya ya. Nah sekarang suka yang keempat. Pikiran kita ataupun pikiran teman-teman akan semakin terbuka lebar teman-teman ya. Percaya, itu terbukti dan saya menjalaninya sampai saat ini. Pikiran kita akan selalu terbuka. Kenapa? Karena kita sudah dilatih setiap hari, ditempa setiap hari untuk selalu berpikir, berkreatif, berkreasi sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu karya yang baik. Dan itu sudah otomatis membentuk mesin pikiran kita itu untuk selalu bekerja teman-teman ya. Dan ini real kok. Nanti kalian semua pun akan mendapati momen itu, dimana tanpa kalian sadari pikiran kita itu udah terupgrade dengan sendirinya. Oke, kesenangan yang kelima. Kalau kalian sudah mempunyai cukup follower yang lumayan banyak, kemudian karya kalian itu ternyata memang diterima dan disukai masyarakat. Kadang-kadang ada aja ngajak foto teman-teman ya. Kita lagi jalan, tahu-tahu mas ini dari ini ya, minta foto dong. Nah kayak gitu tuh kepuasan tersendiri teman-teman ya. Ini saya cerita nggak hoax atau nggak hoax ya maksudnya ya, nggak bohong juga karena saya mengalaminya dan itu nggak sekali dua kali. Nah ini ada kebanggaan tersendiri buat kita siapa sih gitu kan kok ada yang ngajak foto gitu kan. Nah saya juga pengen kalian pun merasakan hal yang sama, hal yang saya rasakan selama ini. Kesenangan yang terakhir, yang ini mungkin nantinya akan menjadi semangat ataupun yang akan memantik api semangat kalian itu supaya menyala sedikit aja. Ibaratnya kalau sudah nyala itu untuk ngebakar semuanya itu akan sangat mudah. Saya di sini hanya pengen itu teman-teman ya, memantik api semangat kalian itu sedikit aja biar nyala sedikit, habis itu menyala kemana-mana. Kesenangan yang terakhir nih teman-teman, perlu diingat nih ya, kalian akan bisa membantu mereka yang membutuhkan dari apa yang sudah kalian dapatkan. Ini kepuasan yang bener-bener kepuasan batin teman-teman ya. Kita bisa membantu mereka yang membutuhkan, kita bisa membantu mereka yang datang ke kita karena minta pertolongan, kita bisa membantu keluarga kita dan lain sebagainya. Itu dari mana? Dari AdSense kita. Karena kalau teman-teman berjuang di YouTube dan kalian pantang menyerah, suatu saat kalian itu akan menghasilkan bukan yang namanya dari AdSense aja. Banyak yang bisa kalian dapatkan kalau ngomongnya cuman money ya atau uang, itu nggak melulu dari iklan AdSense teman-teman ya. Bisa dari endorse, dari langganan, atau dari orang yang nyawer sebutannya pada saat kita live streaming, pada saat kita membuat event apapun itu. Mereka yang sudah percaya dengan kalian, apalagi sudah ketemu, mereka itu tidak sungkan untuk invest ke kalian. Mereka tidak akan sungkan memberikan kalian support berupa uang untuk membuat suatu acara ataupun endorse ya teman-teman ya. Contohnya saya kemarin sebelum sebelum puasa itu saya dapat endorse yang channel ini teman-teman ya, dari 4 produk, Sariwangi, Pepsodent, terus Pantene, sama satu lagi itu mie ABC. Dan tahu nggak teman-teman berapa bayarannya? Aduh, nanti kalau saya share takutnya kalian langsung bikin video 10 buat ke depan. Jangan, sabar, nanti kalian juga akan mendapatkan ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, suka duka menjadi seorang YouTuber pemula. Mudah-mudahan apa yang saya share hari ini, pengalaman yang saya bagikan ke kalian semua hari ini bisa memantik api kalian itu biar nyala sedikit, semangat kalian berkobar-kobar sehingga kalian pun selalu berkarya sesuatu yang lebih baik dan lebih baik hingga akhirnya di waktunya nanti kalian pun akan mendapatkan sesuatu yang memang harusnya kalian dapatkan, dan itu sangat baik, sangat indah banget pokoknya. Oke, langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah jangan pernah capek untuk berkarya, apalagi itu positif.
Jangan terlalu mendengarkan omongan negatif dari orang-orang sekitar kalian, teman, keluarga, ataupun orang yang nggak kalian kenal, contohnya netizen. Yang ketiga, setidaknya untuk menghibur diri kalian itu, apa yang kalian share, apa yang kalian buat dalam konten kalian itu, setidaknya itu edukasi yang positif. Terutama untuk anak-anak yang mungkin saat ini nontonin video kalian, setidaknya kalian pun memberikan sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Itu kita cukup berbangga, kita bisa memberikan edukasi yang positif untuk mereka. Oke ya, terus berkarya, jangan nyerah. Saya yakin kalian nantinya bisa mendapatkan ini nih, silver play button. Bahkan bisa lebih dari yang saya dapatkan. Oke, itu aja ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Oh ya, saya udah nge-share juga grup WA ya, ada di tab komunitas. Siapa tahu ada yang pengen gabung di sana, bisa ngobrol-ngobrol santai di sana. Mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.